Nah, dengan menggabungkan kedua potensi yang besar ini, maka dimungkinkan untuk bisa create sebuah inisiatif ataupun sebuah bisnis ideas yang kira-kira bisa leverage potensi dari masing-masing market yang besar ini kayak gitu. Nah, ini yang kita lakukan pada saat kami melakukan Asia Berlin Summit yang ini berlangsung setiap tahun. Ya, kembali di rangkaian seri podcast Future City Talks dan masih bersama saya Mas Arya Widianto. Beliau adalah Direktur dan juga CRSO dari Amarta Fintech. Selain seorang aktor dalam ekosistem startup, Mas Arya juga ini memiliki banyak sekali pengalaman di berbagai organisasi internasional, termasuk menjadi ambassador dari program Asia Berlin. Nah, di sesi kali ini saya akan berdiskusi tentang kolaborasi inovasi. Ini penting nih, Mas Arya, dan juga menarik untuk kita kemudian diskusikan. Oke, Mas Arya, dari tentu saja pengalaman yang sudah dilalui lah, mungkin Mas Arya punya cerita ataupun mungkin pengalaman mengenai peluang aktivitas dan juga mungkin program yang memungkinkan untuk dikerjasamakan dan juga berjejaring lah antara Uni Eropa dan juga Indonesia. Ya, saya rasa ada dua potensi besar ya yang bisa dikolaborasikan antara ekosistem Uni Eropa dengan Indonesia atau Southeast Asia secara umum gitu. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah investasi gitu ya. Yang saya lihat publik di Uni Eropa, terutama para investornya, mereka belum terlalu mengenal Indonesia secara mendalam. Jadi mereka mungkin ketika disajikan kata-kata Indonesia, yang mereka bayangkan itu liburan ke Bali atau melihat keindahan alam Indonesia kayak gitu. Tapi melihat potensi digital startup, potensi ekonominya Indonesia, itu saya rasa itu belum terlalu familiar buat mereka. Nah, disinilah sebenarnya kita bisa berkolaborasi dengan publik atau investor di Uni Eropa dalam hal bagaimana kita bisa Indonesia memanfaatkan potensi ini untuk mengupgrade dari sisi education. Education itu bukan berarti hanya masalah kerjasama universitas dengan universitas misalnya begitu ya, tetapi lebih ke arah upgrading human capital secara keseluruhan. Jadi potensi training, potensi matchmaking antara edukator atau ekosistem bisnis di Uni Eropa dengan di Indonesia agar kita bisa terupgrade gitu ya kapasitasnya dalam konteks education itu menjadi sangat-sangat penting. Dan yang kedua adalah potensi investasi. Nah, ini juga salah satu turunan dari kurangnya pengenalan investor Eropa terhadap market di Indonesia. Nah, mungkin mulai sekarang sudah mulai banyak promosi Indonesia di Uni Eropa, di Amerika gitu. Tetapi saya rasa itu perlu ditingkatkan lagi agar visibility Indonesian startups, Indonesian economic ecosystem, kemudian potensi-potensi bisnis dan juga market yang besar itu bisa menjadi daya tarik tersendiri buat para investor di Uni Eropa. Dari dua hal ini saja sebenarnya banyak sekali turunan activity ataupun potensi bisnis yang bisa dikembangkan antara Indonesia dengan Uni Eropa. Dan disinilah peranan inkubator maupun konektor ya antara Indonesia dengan Uni Eropa itu sangat-sangat diperlukan untuk bisa promote better understanding antara kedua market yang sama-sama besar ini. Menurut Mas Arya sendiri, apa sih sebetulnya yang menjadi kunci agar terbangunnya kerjasama yang baik antara sektor publik dan juga private dalam mengembangkan inovasi bagi pelaku startup? Ya, saya rasa public dan private sectors itu complementary. Jadi keduanya harus berkolaborasi untuk bisa menciptakan ekosistem yang optimal untuk pengembangan startup dan ekonomi ya secara keseluruhan. Nah, yang harus diperlukan adalah masing-masing pihak ini bisa
menganalisa dan menempatkan dirinya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Misalnya, untuk bisa sebuah startup di Indonesia berkembang, dia butuh infrastruktur misalnya ya. Nah, infrastruktur ini tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik. Misalnya akses transportasi ataupun jalan gitu ya, tetapi juga infrastruktur digital, ketersediaan akses internet yang cepat, yang murah gitu ya, untuk semua orang bisa mengakses internet, ini masuk kategori infrastruktur. Termasuk juga infrastruktur regulasi, misalnya bagaimana pemerintah bisa lebih adaptif dan responsif terhadap inovasi. Jadi bagaimana tetap koridor regulasi ini berjalan, tetapi lebih fleksibel, lebih adaptif terhadap penemuan-penemuan baru, terhadap kreasi-kreasi baru, yang mana itu dalam kerangka nurturing innovations. Nah, ini yang perlu dilakukan misalnya oleh public sector. Private sector sendiri sebenarnya bisa membantu pemerintah untuk bisa achieve goals-nya mereka. Pemerintah kan sudah punya misalnya Sustainable Development Goals gitu ya, atau target pembangunan berkelanjutan. Nah, itu tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Dia butuh kolaborator, stakeholders, dan salah satunya yang paling penting adalah private sectors atau entrepreneurs, dan lebih spesifiknya lagi anak-anak muda yang lebih inovatif kayak gitu. Nah, mereka bisa dimanfaatkan sebagai think tank, sebagai sumber ide dan inovasi dari pemerintah dalam merancang program-program yang kira-kira bisa bermanfaat untuk kemaslahatan banyak orang kayak gitu. Nah, disinilah fungsinya kolaborasi antara private sectors yang inovatif, kemudian bergerak cepat, dengan pemerintah yang memiliki kapasitas untuk membangun ekosistem ini agar lebih kondusif. Terkait dengan pengalaman Mas Arya, terlibat dalam berbagai macam project public-private partnership dan juga keterlibatan di Mas Arya sendiri di organisasi internasional. Ada nggak case study yang mungkin bisa disampaikan nih untuk yang lagi menyaksikan kita saat ini? Ya, saya rasa salah satu contoh yang baik yang pernah kita lakukan adalah di Asia Berlin ya. Jadi dalam komunitas Asia Berlin ini kan ada akademia, ada pengusaha, ada startup entrepreneurs, ada regulator juga dari perwakilan pemerintah kota Jakarta maupun Berlin gitu ya. Dan setiap tahun kita mengadakan summit atau conference kayak gitu, di mana semua stakeholders berdiskusi dan juga berkolaborasi dan berjejaring kayak gitu. Nah, salah satu yang kita lihat di Jakarta terutama pada saat delegasi misalnya dari Berlin atau dari Eropa datang ke Jakarta, mereka jadi lebih terbuka gitu tentang potensi-potensi apa yang berada di Jakarta yang bisa mereka kolaborasikan, karena sebelumnya mungkin mereka tidak melihat secara langsung, tapi ketika mereka bertemu dengan entrepreneurs yang menjadi jejaring kita, kemudian berdiskusi secara langsung, mereka bisa melihat juga dinamika market yang mereka bicarakan, yaitu Jakarta dengan segala kompleksitas dan potensinya, maka itu akan menjadikan sebuah framework pemikiran yang totally baru gitu bagi mereka, bahwa ternyata Jakarta memiliki potensi yang besar, market yang besar, tetapi mungkin secara teknologi, secara inovasi itu masih kurang. Dan itulah yang bisa dilengkapi oleh ekosistem kita, partner kita yang berada di Berlin atau di Jerman atau di Uni Eropa secara umum. Nah, dengan menggabungkan kedua potensi yang besar ini, maka dimungkinkan untuk bisa create sebuah inisiatif ataupun sebuah business ideas yang kira-kira bisa leverage potensi dari masing-masing market yang besar ini kayak gitu. Nah, ini yang kita lakukan pada saat kami melakukan Asia Berlin Summit yang ini berlangsung setiap tahun. Bicara mengenai sebuah kolaborasi, sebagaimana kita tahu juga saat ini pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah Berlin, tentu saja dengan pendanaan dari Uni Eropa, ini sedang membangun Innovation Hub di Jakarta. Nah, menurut Mas Arya sendiri, tentu saja berpulang ke apa yang kemudian sudah dilalui ataupun dialami lah ya. Apa sih elemen penting yang perlu disiapkan agar platform Innovation Hub ini dapat dimanfaatkan dengan baik, tentu saja oleh pelaku startups dan juga innovators di Indonesia? Ya, saya rasa Innovation Hub akan berfungsi secara optimal ketika dia tidak hanya berfungsi hanya sebagai tempat
atau lokasi atau physical presence saja gitu ya. Tetapi juga harus dibangun ekosistem pendukungnya. Nah, ekosistem pendukungnya ini bisa berupa dukungan terhadap akses ke regulasi, kemudian dukungan terhadap enabling ekosistem atau ekosistem enablernya, misalnya inkubator bisnisnya, termasuk juga ekosistem dalam hal menjadikan hub ini sebagai showcase, tempat di mana ketika kita datang sebagai investor, kita bisa melihat ada entrepreneurs yang potensial yang bisa dikerjasamakan, atau sebaliknya kita sebagai startup entrepreneurs yang sedang mencari investor bisa mencari informasi kira-kira siapa sih potensial investor yang berada di network hub ini kayak gitu. Nah, ketika kita sudah bisa memfungsikan hub ini sebagai collaboration space, maka dia akan hidup dan dia bisa memberikan manfaat yang besar kepada semua stakeholders. Yang mana stakeholders ini bisa berupa bahkan students, mahasiswa yang pengen belajar, startup entrepreneurs, kemudian investor yang ingin berinvestasi di startup, maupun regulator pemerintah yang pengen memahami sebenarnya ekosistem yang berada di wilayahnya atau teritorinya dia itu seperti apa gitu. Jadi ini bisa berfungsi sebagai collaboration space di mana semua orang bisa belajar, semua bisa berkreasi, dan semua bisa merancang bisnis atau inisiatif karena semua stakeholdersnya ada di situ. Oke, Mas Arya, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas inspirasi dari inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Sukses terus untuk Amarta. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Itu tadi dia bincang-bincang saya barengan sama Mas Arya Widianto, Director dan juga CRSO of Amarta dan juga Asia Berlin Ambassador, mengenai inovasi dan juga kolaborasi yang dilakukan. Tentu saja sampai jumpa di Future City Talks berikutnya.